Oke, bisa dimulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini ya pada pertemuan malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti presentasi makalah kelompok pertama yaitu Ana dan Ustadz Ibnu Ikram dan Ustadz Ibnu ya. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Yang saya hormati dosen pengampu ya mata kuliah Ustadz Dr. Zakaria Husin Lubis serta rekan-rekan teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan kami ya kelompok pertama mempresentasikan makalah yang berjudul metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Eh, Teman-teman sekalian, makalah ini berupaya membahas relasi epistemologis, yaitu adalah pendekatan ditentukan oleh sumber pengetahuannya, ya. Apakah sumber ini benar, kemudian mekanisme validasinya dan cara menetapkan kebenaran. Nah, dan metodologis antara tradisi tafsir Al-Quran dalam Islam ya dengan pendekatan penelitian humaniora modern. Sekaligus pembahasan ini merumuskan model integrasi yang tetap menjaga karakter normatif tafsir. Besar harapan kami paparan ini insya Allah dapat memberikan gambaran pada kita semua tentunya yang jelas dan membuka ruang diskusi yang konstruktif dan kondusif biidznillah ta'ala. Nah, pendahuluan atau eh, pentingnya pembahasan kali ini itu ada 4 poin yang kami coba ringkas ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, dalam 2 dekade terakhir ini, ya, studi Al-Quran di dunia Muslim, termasuk di Indonesia, mengalami ya transformasi metodologis, yaitu perubahan cara atau metode dalam melakukan sebuah kajian ilmiah atau penelitian ilmiah atau memahami suatu disiplin ilmu. Kita bisa ringkas, yaitu yang dimaksud dengan transformasi metodologis adalah cara belajar yang makin canggih, bukan ganti ilmunya ya, bukan diganti ilmunya, tetapi ditambah alatnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, kenapa pembahasan ini sangat penting? Karena pendekatan humaniora modern ya, di sini disebutkan ya penelitian hermeneutika, sejarah sosial, ya, antropologi kualitatif semakin banyak digunakan. Nah, hermeneutika sendiri itu teman-teman nanti insya Allah akan Ustadz Ibnu jelaskan secara detail ya di slide setelahnya. Mungkin Ana berikan gambarannya secara umum saja. Hermeneutika apa yang dimaksud dengan hermeneutika di sini itu cara membahas teks supaya maknanya nyambung dengan kondisi pembaca. Ya, dipakai untuk menjawab penelitian ini biasa dipakai untuk menjawab ayat ini turun di mana, situasi apa, pesan intinya dalam penafsiran itu apa, bagaimana maknanya untuk zaman sekarang, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan hermeneutika. Sejarah sosial ya, kalau kita bisa aplikasikan sebagai contoh hermeneutika ini, contoh misal ayat perang, ya dipahami dengan melihat kondisi perang, bukan dibaca mentah-mentah seperti itu. Kemudian yang kedua, sejarah sosial. Sejarah sosial yang dimaksud adalah di sini kondisi masyarakat ya saat ayat turun. Nah, yang dilihat di sini adalah budaya Arab, ya, ekonomi, tradisi serta relasi laki-laki dan perempuan. Misal ya,
Contoh ayat warisan dipahami sebagai perbaikan sistem sosial pada zamannya. Kemudian yang dimaksud dengan antropologi adalah mengamati bagaimana agama dipraktikkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dipakai untuk melihat cara masyarakat memahami ayat, ya, praktik keagamaan yang berbeda-beda. Ya, kita bisa contohkan kenapa praktik Islam di Indonesia beda dengan di Timur Tengah, praktik hukum dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kualitatif. Kualitatif adalah cara meneliti pakai makna, bukan pakai angka. Dipakai untuk analisis kitab, pemikiran ulama, perbedaan tafsir. Contoh, membandingkan tafsir At-Tabari dan tafsir modern. Itu penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga, pendekatan humaniora memungkinkan membaca Al-Quran lebih historis, sejarah, kontekstual, dan peka terhadap persoalan, ya, sosial kontemporer, ya. Yang terakhir, dari tiga tadi yang Anda sebutkan, memunculkan kegelisahan. Ya, kenapa? Karena bisa terjadi reduksi normativitas wahyu. Ya, artinya adalah wahyu tidak lagi diperlakukan sebagai pedoman kebenaran yang mengikat tetapi hanya dianggap teks biasa saja. Itu memunculkan kegelisahan. Yang kedua, pergeseran otoritas tafsir, ya, yang menentukan makna Al-Quran berpindah dari ulama dan kaidah tafsir ke siapa saja yang menafsirkan dengan pendekatan pribadi. Yang terakhir, kaburnya batas usul at-tafsir. Artinya adalah aturan dan kaidah penafsiran Al-Quran tidak lagi jelas atau diabaikan. Ya, misalnya kaidah bahasa Arab, asbabun nuzul, ya, tafsir ulama terdahulu. Ya, beberapa penafsir ini kegelisahan mereka mungkin diabaikan. Nah, sehingga teman-teman, makalah ini atau presentasi ini bertujuan untuk sejauh mana metodologi humaniora bisa diintegrasikan ke dalam tafsir dengan catatan tanpa menghilangkan karakter normatif Al-Quran, ya, yaitu Al-Quran tetap sebagai wahyu ilahi yang memiliki otoritas mengikat dan membimbing keyakinan kita Muslim, ya. Kira-kira insya Allah kita akan menjawab, ya, dalam proses ini kita akan menjawab, ya, pertanyaan ini. Tujuan dan fokus penelitian teman-teman sekalian itu ada 4 juga. Yang pertama, di sini kita akan memetakan struktur epistemologis metodologi tafsir Islam. Epistemologi telah kami jelaskan sebelumnya, ya, yaitu pendekatan ditentukan oleh sumber pengetahuannya, kemudian cara mencari kebenaran tersebut, ya, dan lain-lain sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua, menemukan titik temu dan titik beda, ya, konvergensi dan ketegangan epistemologis. Yang kedua, mengkaji paradigma penelitian humaniora modern. Yang ketiga, menemukan titik temu dan titik beda. Yang keempat, merumuskan model integratif tafsir humaniora yang bersifat instrumental. Ya, bersifat instrumental di sini adalah wahyu sebagai sumber tertinggi, gitu. Ya, tetap berada dalam kendali usul at-tafsir dan maqasid asy-syar'iyyah. Teman-teman, kita masuk setelahnya tentang evolusi metodologi tafsir, ya. Sejarah singkat tentang tafsir. Pada fase awal Nabi Muhammad SAW menafsirkan menjadi penafsir utama wahyu. Sementara para sahabat melanjutkan penafsiran dengan bertumpu pada riwayat. Penguasaan bahasa Arab murni, ya, dan kedekatan dengan konteks turunnya ayat, disertai sikap kehati-hatian terhadap penggunaan ra'yu atau pendapat. Yang kedua, kodifikasi klasik. Pada abad ketiga Hijriah, tafsir dikodifikasikan sebagai disiplin ilmiah.
terutama melalui karya At-Tabari dengan penggunaan rasionalitas yang melalui sistematis namun tetap terkontrol oleh sanad dan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, interdisipliner internal. Selanjutnya tafsir berkembang secara interdisipliner dengan memanfaatkan ilmu fikih, ilmu kalam, dan filologi, ya, menunjukkan elastisitas metodologis tanpa meninggalkan karakter normatif wahyu. Kemudian setelahnya tafsir modern dan kontemporer, ya. Pada era modern tafsir merespons tantangan kolonialisme dan modernitas melalui pendekatan kontekstual dan maqasid asy-syar'iyyah, serta mulai berdialog dengan ilmu-ilmu sosial untuk menjaga relevansi pesan Al-Quran. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke epistemologi tafsir Al-Quran. Karakter tafsir sebagai, ya, hermeneutika normatif, ya. Yang pertama, karakternya adalah wahyu sebagai sumber epistemik tertinggi. Epistemik tertinggi artinya adalah Al-Quran dan Sunnah adalah sumber pengetahuan paling utama dan paling berwenang dalam Islam, apalagi di ilmu tafsir. Yang kedua, akal bukan otonom, ya, melainkan berfungsi melayani teks. Artinya akal di sini tidak berdiri sendiri sebagai penentu kebenaran, tetapi digunakan untuk memahami dan menafsirkan wahyu. Yang ketiga, karakternya adalah hierarki sumber Al-Quran dengan Al-Quran, Sunnah, sahabat dan tabi'in, bahasa Arab, ijma' dan qiyas. Yang keempat, orientasi akhir, maqasid asy-syar'iyyah, pembentukan kehidupan etis dan sosial. Itu mungkin yang bisa Anda jelaskan. Mungkin setelahnya Ustadz Ibnu. Ustadz Ibnu. Ya, hadir. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan, Dokter dan teman-teman. Kita ke paradigma humaniora modern. Kita ke pengenalan humaniora. Ciri utama humaniora yaitu fokus pada makna, bukan hukum kausal. Kemudian pengakuan historisitas penafsir. Kemudian yang ketiga, interpretasi bersifat dialogis, terbuka dan tidak final. Ya. Kajian terhadap literatur humaniora modern memperlihatkan bahwa ilmu-ilmu kemanusiaan berkembang sebagai tradisi yang secara terus terang menolak reduksi fenomena sosial, budaya, dan religius ke dalam hukum-hukum kausal ala ilmu alam. Humaniora berfokus pada pemahaman makna, simbol, dan pengalaman historis manusia. Kemudian kita ke tokoh dan konsep kuncinya. Yang pertama, ini sebelum Anda sebutkan namanya, mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah baca. Yang pertama yaitu Wilhelm Dilthey. Ia merumuskan dan juga menjelaskan dan berupaya memahami kehidupan manusia dari dalam melalui prosesnya. Dalam kerangka ini, tindakan, teks, dan institusi sosial tidak dapat direduksi menjadi variabel mekanis, melainkan harus dipahami sebagai ekspresi pengalaman historis. Kemudian yang kedua, Hans Georg Gadamer mengembangkan lebih lanjut dan ia menolak ideal objektivitas total dalam penafsiran. Ia berargumen bahwa setiap pemahaman selalu dimediasi oleh prasangka, tradisi, dan kondisi historis penafsir. Prasangka tidak semata-mata menghalangi pemahaman, tetapi justru merupakan kondisi produktif yang memungkinkan dialog dengan teks. Konsep yang beliau ambil yaitu
Horizon Versmelzung atau peleburan horizon menggambarkan proses di mana horizon historis teks dan horizon historis teks dan horizon pembaca saling berinteraksi dalam peristiwa pemahaman. Dalam paradigma ini, interpretasi bersifat terbuka dan tidak pernah sepenuhnya final. Yang ketiga, Clifford Geertz memformulasikan pendekatan interpretatif terhadap agama sebagai sistem simbol yang membentuk disposisi manusia dan membingkai realitas sosial. Kemudian ada metodologi kualitatif, ada refleksivitas, triangulasi, dan validasi ideologis. Kemudian contoh bidang ilmu humaniora yaitu tafsir Al-Quran, hadis, filsafat, sejarah, sastra, bahasa dan linguistik, etika, antropologi budaya, studi agama serta pemikiran Islam yaitu Islamic Thought merupakan bidang-bidang keilmuan yang termasuk dalam rumpun humaniora. Penelitian humaniora adalah jenis penelitian yang fokus pada manusia sebagai makhluk berbudaya, berpikir, beriman, dan bermakna, bukan sebagai objek fisik atau angka statistik. Humaniora tidak bertanya berapa persen, seberapa cepat, akan tapi bertanya apa maknanya, bagaimana manusia memahaminya, kemudian mengapa hal itu dianggap penting. Berikutnya, Bang. Ya. Kemudian kita ke titik temu tafsir dan humaniora. Konvergensi metodologis, meskipun berbeda epistemologi, ada irisan prosedural, akan tapi sama-sama analisis teks secara sistematis. Kemudian rekonstruksi konteks sejarah, dan yang terakhir rasionalitas argumentatif. Contohnya pada tafsir ada asbab nuzul, di humaniora ada sejarah sosial. Kemudian di tafsir ada tarjih, ya. Kemudian di humaniora ada evaluasi argumentatif. Perbedaannya bukan pada kerja ilmiah, akan tapi pada horizon epistemologisnya. Berikutnya, Bang. Ya. Kita ke titik ketegangan epistemologis. Perbedaan mendasar antara tafsir dan humaniora. Kalau di tafsir, wahyu sebagai kebenaran normatif. Di humaniora, teks sebagai artefak historis. Ya. Kalau dalam tafsir, wahyu atau sejarah digunakan untuk memperjelas kehendak yang Allah turunkan dan memperkuat orientasi normatif ayat. Akan tapi di humaniora, sejarah sering digunakan untuk menempatkan teks dalam jaringan ideologi, kekuasaan, dan perubahan sosial tanpa komitmen teologis awal. Kemudian yang berikutnya, dalam tafsir, otonomi penafsiran dibatasi. Seperti yang kita tahu, ada di sana namanya riwayat, kemudian ijma, dan sebagainya ya. Kalau di humaniora, subjek penafsir diakui historis. Ya. Yang kedua ini, dalam tafsir, mufassir dibatasi oleh ijma dan kaidah bahasa. Dalam humaniora, subjek penafsir diakui sebagai agen historis yang tak terelakkan. Kemudian yang ketiga, tujuan dari tafsir yaitu bimbingan normatif. Sedangkan humaniora tujuannya itu deskripsi dan kritik. Ya. Perbedaan yang ketiga ini, tafsir mengejar pemahaman normatif, yaitu pendekatan berfokus pada aturan sesuai yang diturunkan oleh Allah dan juga yang disampaikan oleh Nabi kita yang terstandar dalam kaidah yang seharusnya yang kita lakukan. Kemudian dalam humaniora berorientasi pada deskripsi, pemahaman, dan kritik sosial. Karena itu integrasi tidak boleh total. Berikutnya, Pak.
Yang berikutnya, model integratif tafsir humaniora. Solusi utama, model integratif yang ditawarkan bersifat instrumental, selektif dan normatif dan terkendali. Artinya, pendekatan humaniora digunakan sebagai alat bantu, sebagai alat bantu analisis untuk memahami konteks sejarah, sosial dan wacana penafsiran Al-Quran, bukan sebagai kerangka epistemologi pengganti wahyu. Ini sebagai pembantu. Penggunaannya dilakukan secara selektif hanya pada aspek-aspek yang relevan dan bermanfaat, serta tetap berada di bawah kendali prinsip-prinsip usul tafsir dan maqasidus syariah. Sehingga integrasi ini memperkaya tafsir tanpa menghilangkan karakter normatif sebagai disiplin keagamaan. Prinsip utamanya yaitu diferensiasi dominan, analisis tekstualis normatif terhadap mushaf dibedakan secara konstektual dari analisis sosial historis terhadap praktik penafsiran. Yang kedua, dalam kontrol maqasidus syariah. Penggunaan teori humaniora dikontrol oleh maqasidus syariah sebagai horizon evaluatif normatif. Yang ketiga, yaitu integrasi terbatas. Itu untuk analisis sejarah sosial wacana, bukan sebagai pengganti wahyu. Sebagai contoh kami hadirkan di sini ada contoh paradigmatik, yaitu dari teori double movement dari Fazlur Rahman dapat dipahami sebagai upaya eksplisit menjembatani metodologi tafsir normatif dengan sensibilitas historis humaniora modern. Langkah pertama, bergerak dari persoalan kontemporer menuju konteks historis ayat untuk menyingkap tujuan normatif wahyu. Kemudian yang berikutnya, bergerak kembali ke situasi modern guna merumuskan penerapan baru yang setia pada prinsip moral tersebut. Pendekatan ini mengadopsi metode sejarah dari humaniora, tetapi mempertahankan asumsi teologi tentang wahyu. Dengan demikian, double movement berfungsi sebagai model integrasi instrumental yang relevan bagi desain penelitian tafsir kontemporer. Meskipun terdapat titik temu prosedural, penelitian ini menegaskan adanya perbedaan epistemologis yang tidak dapat direduksi antara tafsir dan humaniora. Untuk kesimpulan, insya Allah akan disimpul oleh Bang Ikram. Baik, Ustaz Iman, jazakumullah khair. Adapun kesimpulan di sini ya, asatidz sekalian, tafsir dan humaniora itu tidak identik. Tidak identik artinya adalah tafsir Al-Quran dan pendekatan humaniora berada pada domain yang berbeda. Tafsir berangkat dari wahyu sebagai sumber normatif, sedangkan humaniora berangkat dari realitas dan pengalaman manusia. Kemudian, namun tidak harus saling menyadakan ya. Humaniora dapat berkontribusi dalam memahami konteks sosial, sejarah, dan budaya tanpa harus menggeser posisi wahyu. Yang kedua, integrasi mungkin dilakukan jika satu, normativitas wahyu dijaga. Ya, baik dari sisi otoritas kedudukannya maupun fungsi petunjuknya. Kemudian metode humaniora diposisikan sebagai instrumen, yaitu alat bantu analisis, bukan wahyu ya, bukan sebagai kerangka epistemologis utama dalam penafsiran. Dengan posisi ini ya, humaniora memperkaya pemahaman tanpa menghilangkan karakter keagamaan tafsir. Yang ketiga, model ini sangat relevan untuk penelitian tafsir kontemporer ya. Pengembangan penelitian tafsir kontemporer khususnya dalam menjawab persoalan sosial modern ya. Dan yang terakhir adalah konteks akademik Indonesia. Konteks akademik Indonesia yang menuntut dialog antara tradisi keilmuan Islam dan ilmu modern secara
proporsional ya dan bertanggung jawab. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya teman-teman sekalian, mohon maaf atas kebanyakan kekurangannya ya atau mungkin belum dipahami. Insya Allah kepada teman-teman sekalian ya, Ustadz Ibnu siap menjawab bismillah. Tafadhal Asatidah. Syukran. Kita diskusi teman-teman. Ya, silakan. Monggo didiskusikan. Izin bertanya, Ustaz. Masya Allah, Ustadz Surya. Langsung Iya. diserang gitu ya. Habisnya yang lain kayaknya masih baca. Saya juga sebetulnya belum baca sih. Baru ya mendengar penjelasan saja, belum membaca makalah yang dibuat. Em, secara apa ya? Produk itu sebetulnya humaniora itu seperti apa ya? Karena kalau tadi kan diadu atau dibandingkan antara tafsir versus humaniora. Dalam pikiran saya tafsir dilawan dengan humaniora artinya ada produk yang dihasilkan. Kalau tafsir kita jelas tahu hasilnya, ada tafsir atau Bari, Ibnu Katsir dan seterusnya. Kalau humaniora ini produk jadinya apa ya? Apakah tafsir juga tapi versi humaniora atau memang dia tersendiri aja atau seperti apa humaniora itu maksud? Terima kasih itu aja. Ustadz Ibnu. Baik, Ana coba izin jawab Ustadz Surya ya, Insya Allah. Jadi Ustadz Surya, penelitian humaniora itu bukan adalah sebuah produk, melainkan humaniora itu adalah alat atau pendekatan. Cara bagaimana Ustadz Surya menganalisis ya sebuah tafsir itu dinamakan penelitian humaniora. Yang produk itu adalah tafsirnya. Ya, makanya tadi di awal-awal kami presentasikan ya kegelisahan yang menggunakan pendekatan humaniora ini, kegelisahan yaitu adalah apa namanya bergeser otoritas wahyu, ya kan? Karena manusia lebih banyak menggunakan akalnya, begitu Ustaz. Jadi humaniora ini sebuah metode penelitian saja. Jadi humaniora tidak menghasilkan tafsir tadi yang tadi membantu proses tafsir, ya. Karena humaniora sendiri itu Surya berkaitan dengan pemahaman dan cara dia memahami konteks sejarah tafsir ya sejarah apa ayat itu tentang sejarah asal nuzulnya budaya masyarakat saat itu ya cara manusia memaknai sebuah teks itu hanya sebagai metodologi saja kita bisa eh, kira-kira Ustadz ya itu mungkin sih yang bisa nah jawab Ustadz Ibnu ada tambahan atau mungkin ada versi lain dari teman-teman silahkan. Boleh dari teman-teman. Bang.
Kalau bisa kita anak pribadi menganalogikan Ustaz Suraya, tafsir itu adalah makanan yang jadi. Humaniora itu pisau ya, kompor, panci, ya, yang dimakan tetap makanannya bukan alatnya begitu kira-kira. Berarti humaniora ini sudah ada berarti ya di dalam tafsir tersebut. Atau memang ada tafsir-tafsir yang apa ya? Yang di dalamnya ada humaniora, apakah bisa seperti itu dikatakan? Atau saya juga masih belum terlalu ini sih humaniora itu. Maksudnya, apakah dalam katakanlah satu tafsir A misalnya kita bisa menyebut, oh ini humaniora, oh ini bukan. Apakah bisa dikatakan seperti itu untuk menjustifikasi humaniora atau bukan gitu? Maksud saya seperti itu. Sebenarnya juga anak belum ini Ustaz Suraya ya, belum pemahamannya belum sangat mendalam. Kayaknya kita 11-12 ya. Cuman karena ini makalah yang anak sama Ustaz Ibnu dia manahkan, maka kita mau nggak mau harus paling depan gitu ya. Jadi sebenarnya Ustadz Surya ya, ketika kami mulai mencari di makalah-makalah itu, mulai membaca, nah, tafsir klasik yang mengandung unsur humaniora itu, ya itu bisa ada dalam At-Tabari, ya karena At-Tabari sendiri menganalisa, dalam situ ada terdapat analisis bahasa, riwayat sosial Arab, ya kemudian perbedaan praktik masyarakat. Tabari menjelaskan itu di situ ada. Nah, itulah yang disebut cara bagaimana Imam At-Tabari menganalisa sebuah bahasa, ya riwayat tentang Arab, sosial Arab, kehidupan Arab, kemudian pendekatan perbedaan praktik masyarakat itu beliau mencari. Ini mirip dengan sejarah sosial dan filologi yang dimana ini seperti apa namanya metodologi humaniora. Kira-kira begitu, Ustaz. Nah, kemudian juga ada tafsir klasik tentang Imam Al-Qurtubi ya, hukum kemudian dengan realitas sosial. Dampak ayat pada hidup kehidupan masyarakat ini mirip dengan sosiologi hukum yang ada di humaniora. Ya, itu sih sedikit yang kami baca, cuman kayaknya harus dijelaskan lebih tergambar mungkin sama Pak dosen nantinya, Ustaz. Mohon maaf jika belum terjawab atau tergambar. Tapi mungkin teman-teman ada yang Iya, mohon izin. Kalau kata kuncinya itu misalnya sosial ya, misalnya kita ambil tadi yang dijelaskan oleh pemakalah. Nanti bisa nyerempet-nyerempet ke al-adab al-ijtimai, seperti misalnya karyanya dari Buya Hamka dari Tafsir Al-Azhar. Beliau kan menyoroti eh, tema-tema yang sifatnya sosial, masyarakatan. Nanti seolah tidak ada pemisah antara humaniora dengan al-adab al-ijtimai. Masya Allah. Ya, nanti bedanya di mana itu nanti yang saya katakan tadi al-adab al-ijtimai antara dengan humaniora tadi. Karena sama-sama sosial tadi kalau dibilang sosial. Ustaz Ibnu bisa bantu menangkis pertanyaan ini? Hmm, nggak ada ilmunya nih Pak. Ustadz Ikhwan Kamilin boleh bantu? Kata ketua Ustadz Febri Yusuf, Ustadz Indra Permana, Ustadz Jamil belum kayaknya nih, Masya Allah. Boleh diskusi Ustadz. Kalau memang belum Baik, mungkin Ustaz. ada pertanyaan Begini, lainnya Ustaz mungkin. Surya. Kalau Anda bisa ini, Ustaz ya, berikan.
jauh walaupun memang belum memuaskan. Jadi al-adab, humaniora itu kan tadi alat apa? Alat bagaimana cara kita apa namanya untuk menafsirkan tafsir. Nah, sedangkan al-adab ijtimai itu sendiri itu adalah karakter masyarakat itu, Ustaz. Gaya atau corak tafsir yang dimana menekankan ya nilai sosial Al-Quran ya bertujuan perbaikan masyarakat. Nah, kalau kita bisa bandingkan, humaniora itu adalah akademik modern ya, adab ijtimai itu tradisi tafsir Islam. Ya, kalau misal posisi wahyunya objek humaniora itu objek kajian, al-adab ijtimai itu sumber petunjuk begitu. Kalau kita bisa bilang dalam aspek sifat ya atau tujuan ya, humaniora itu memahami realitas. Ya, misal tafsir asbabun nuzul di mana dia memahami itu konteks peradaban masyarakat saat itu ya, ayat perang ya dia memahami itu. Nah, kalau al-adab ijtimai itu memperbaiki masyarakat, kan adab mungkin berbicara tentang itu. Sehingga kita bisa katakan bahwa mungkin ya al-adab ijtimai itu tidak bisa dikatakan humaniora murni ya, karena al-adab ijtimai tetap di situ tafsir berangkat dari wahyu sumber mungkin normatifnya atau bertujuan dakwah dan perbaikan sosial. Kira-kira begitu, Ustaz. Yang penting bisa dijawab. Tafadhal mungkin Ustaz Ibnu yang mau nambah atau teman-teman silahkan atau Ustaz belum. Ya, Ustaz, sebenarnya saya masih ngawang-ngawang juga, Ustaz. Dari tadi memang Suaranya kecil Ustaz. Ustaz Jamiul Ulum. iya, penjelasan. Tes, tes, tes. Nah, itu baru. Oke. Sebenarnya ini masih di benak saya itu memang banyak pertanyaan tentang humaniora ya. Tapi melihat dari penjelasan Ustadz siapa sih? Ustadz Ibnu sama Ustadz mana lagi satunya tadi? Ikram, Ya, aduh, kita kan pernah Ustadz bareng Pak Ikram, pertama Masya kali. Allah. Lupa Ustadz. Karena jarak jauh ya. Dari Ustadz Tolong ya. Ikram Dari Ustadz Ikram itu tadi ada sedikit gambaran, kemudian dari pertanyaan Ustadz Surya juga, eh, dan jawaban dari Ustadz Ikram juga memberikan sedikit gambaran apa itu humaniora gitu. Cuma yang fatal mungkin dari Ustadz Ikram atau Ustadz Ibnu itu tidak memberikan contoh konkret prakteknya mungkin sehingga kita tidak punya contoh dan tidak punya gambaran yang jelas terhadap humaniora dan perbedaannya dengan tadi yang disinggung Ustadz Surya dengan tafsir gitu. Tadi saya sempat mungkin mungkin kalau kita contohkan dalam ayat Al-Quran, mungkin kalau di humaniora itu hubungannya terhadap tafsir itu adalah umum khusus, yaitu umum umum khusus mutlak gitu. Yaitu tafsir bisa jadi lebih am daripada humaniora, mungkin seperti itu Ustaz ya. Jadi humaniora itu lebih khusus, anggapannya dia masih di bawah dari tafsir itu sendiri, sehingga tafsir itu cakupannya banyak dengan beberapa metode, dengan beberapa ideologi, mungkin bisa dibilang dengan begitu banyak cara untuk menafsirkan ayat, salah satunya yaitu dengan humaniora, mungkin seperti itu. Contohnya mungkin di penjelasan Ustadz Ikram tadi ada penjelasan tentang di humaniora itu tidak serta-merta kita menegasikan wahyu. Berarti seakan-akan menjelaskan bahwa dia lebih bebas dari tafsir yang kita kenal. Kalau di tafsir itu kita banyak lebih terhadap riwayat-riwayat penafsiran bil penafsiran bil asar, bil maksur dan semacamnya.
Tapi kalau dalam humaniora itu lebih terhadap mungkin di situ masuk ke historis, sejarahnya ayat ini turun bagaimana, kondisi sosial itu bagaimana. Mungkin contohnya langsung kita anggap saja dalam ayat Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Secara secara keimanan, secara tafsir yang kita kenal, bahkan tafsir bil maksur mungkin itu mungkin kita mengimani lafadz qawwamuna sebagai eh, ar-rijal yang memiliki absolut atau kepemimpinan absolut terhadap wanita. Tapi dalam kajian humaniora itu masih dikritisi lagi gitu, Ustaz. Ini kondisi kultural sosiologinya bagaimana, kemudian secara filologi dan linguistiknya itu dibedah lagi. Mungkin itu kajian dari humaniora itu sendiri. Begitu Ustaz, kira-kira tambahan dari saya. Proses morfologik. Salah. Tafadhol dari teman-teman yang ada pengetahuan tentang humaniora, boleh sampaikan ke kita. Jujur. Izin masuk boleh Ustadz? Ya. Uh, ya. Mungkin uh, saya mulai dari awal ya. Uh, Kayaknya tadi ada hal-hal yang menarik gitu yang disampaikan sama Ustadz Ikrom gitu, yaitu tentang beliau mengatakan bahwa humaniora ini sebuah metode gitu. Nah, itu yang membuat saya kayak ke-trigger gitu. Karena ya seperti yang udah kita pelajari bersama gitu kan, tentang metode penelitian tafsir. Nah, itu kan ada 4 ya secara umum ya, ijmali, tahlili, muqarron, sama maudu'i gitu kan. Nah, sedangkan humaniora, sependek pengetahuan saya, ini adalah salah satu pendekatan yang artinya kita misalnya nih metode maudu'i gitu kan, kita ambil metode maudu'i, tapi dengan pendekatan humaniora gitu. Jadi pendekatan dalam konteks sosialnya gitu. Jadi mungkin nanti bisa diluruskan kalau saya menyimpulkan bahwa humaniora itu bukan metode penafsiran, melainkan humaniora itu pendekatan. Jadi paradigma gitu yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran seperti itu. Jadi bedanya metode dan pendekatan itu, kalau metode itu kan cara menafsirkan ayat, sedangkan pendekatan di sini itu sudut pandang atau kacamata apa yang dipakai seperti yang udah dijelaskan sama Ustadz Ikrom tadi gitu kan. Jadi ibarat ada ayat gitu kan, kita cara menafsirkannya secara apa? Misalnya secara tahlili gitu kan, secara analisis mendalam. Tapi alat apa yang mau kita gunakan gitu? Oh, berarti kita ambil kacamata dari humaniora dari sisi sosiologisnya gitu. Jadi kayak misalnya humanioranya masuk tuh, misalnya dari sejarah, sosial budaya, hermeneutik sampai antropologinya gitu. Gitu. Jadi kenapa humaniora ini nggak bisa dibilang sebagai metode tafsir gitu? Jadi karena humaniora ini nggak punya langkah baku gitu untuk menafsirkan ayat, terus juga nggak bisa menentukan makna normatif ayat gitu. Karena kan esensinya kalau metode itu kan berarti kita melewati tahap-tahap atau cara-cara gitu. Terus kalau misalnya ditanya tentang tadi ada Ustadz Surya juga menyinggung tentang adabi ijtimai gitu. Nah, adabi ijtimai di sini tuh salah satu corak, salah satu corak atau kecondongan mufasir gitu dalam menafsirkan ayat gitu. Nah, adabi ijtimai ini tidak sama dengan humaniora gitu. Jadi kalau humaniora itu pendekatan analisisnya, adabi ijtimai itu adalah corak penafsiran. Jadi keduanya itu
beririsan karena tafsir adabi ijtimai memang sering memanfaatkan cara pandang dari humaniora, tapi otoritas maknanya tetap dikendalikan oleh usul tafsir gitu. Jadi bukan paradigma humaniora itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Masya Allah. Ya, Ustazah. Nah, sangat setuju. Betul bahwa humaniora itu bukan sebuah metode ya seperti mungkin tafsir ya Matsur dan tafsir Modoi dan juga Ustazah sebutkan tadi. Ya Ustazah, sangat betul. Namun humaniora ini adalah rumpun pendekatan keilmuan yang di dalamnya terdapat atau berbagai metode. Betul, dia sebagai alat saja. Syukran Ustazah. Syukur saja. Barakallahu fiik. Izin Ustadz. Ini kalau Silakan kalau Ustaz Anam. kalau di berarti saya salah menyimpulkan atau bagaimana? Tadi kan saya menyimpulkan dari penjelasan Ustadz Ikrom dan Ustadz Ibnu itu ya tadi saya menyimpulkan bahwa humaniora itu adalah hubungan am khusus mutlak bersama tafsir gitu. Artinya tafsir lebih umum daripada humaniora atau bisa bisa dengan bahasa yang sederhana, humaniora itu bagian dari tafsir. Tapi dengan sanggahan dari Ustazah Suryo tadi, berarti ada beda lagi nih. Ini humaniora beda, tafsir beda. Jadi contoh konkretnya bagaimana untuk pendekatannya dalam tafsir seperti itu. Kalau bukan dinamakan metodologi, gitu Ustaz. Sebenarnya kita kurang contoh aja Ustaz. Dari tadi kan kita membahas tentang teori-teori, tapi kita nggak punya gambarannya. Kita mendefinisikan sesuatu, tapi nggak pernah tahu itu apa. Contohnya eh, semakin semakin kemana-mana kita jadinya. Ustaz Ulum, Ana coba apa namanya eh apa namanya memberikan contoh yang lebih ini ya konkret gitu ya Ustaz Ulum. Ana coba memahami misal ya dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa nasibun," dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa lihat dengan pendekatan sejarah sosial humaniora ya, bukan metode ya. Tapi kita bisa lihat dari ayat ini, ayat warisan ini kita bisa memberikan atau memberikan pendekatan sejarah sosial humaniora. Nah, kondisi sebelum Islam, masyarakat Arab ya, sebelum Islam, sejarah sosial meneliti fakta bahwa warisan hanya diberikan kepada laki-laki dewasa. Itu kan sebelum Islam. Sebelum ayat ini turun. Anak kecil dan perempuan itu tidak dapat warisan. Bahkan bisa diwariskan sebagai milik. Nah, ukuran warisan saat itu sebelum Arab ya, siapa yang kuat berperang, siapa yang bisa menjaga harta, ya mungkin seperti itu. Nah, ini sejarah tafsir. Nah, kemudian ayat tafsir ini turun ya kan? Ya kemudian kita bertanya dengan pendekatan humaniora yang tadi kami jelaskan di slide ya.
kan kondisi sebelum Islam yang tadi perempuan tidak dapat dan lain-lain. Nah, ketika ayat ini turun, maka anak pribadi yang membaca tafsir ini, anak akan bertanya, maka anak akan melakukan pendekatan humaniora. Ayat ini mengubah apa dalam struktur sosial gitu? Eh, Siapa kelompok yang pertama kali diangkat martabatnya ya dan lain-lain. Itulah pendekatan-pendekatan itu yang kita bertanya. Kita bukan menentang hukum yang sudah Allah tetapkan. Kira-kira mungkin, tapi kita memiliki banyak-banyak pertanyaan. Nah, begitu kira-kira Ustadz Ulum pendekatan humaniora yang Anda pahami. Nah, ya, bisa sanggah silakan. Hmm, Ya, berarti nanti output dari humaniora itu kan juga menghasilkan tafsir, Ustaz. Dari ayat yang kita bahas, misalkan kita menggunakan pendekatan humaniora. Otomatis kita menghasilkan sebuah konklusi, tafsir yang kita angkat dari cara kita yang melalui humaniora tadi. Betul enggak? Betul apa tidak? Jadi tidak bisa dilepaskan. ya, Zat, sebentar. Itu gimana jadi? Eh, karena ini kan sebuah alat ya, humaniora ini ya, menurut Ana. Dan beliau ini adalah alat yang membantu kita dalam meneliti sebuah tafsir gitu, Ustaz ya. Maka kita tidak bisa katakan bahwa humaniora ini bisa menjadi sebuah tafsir. Eh, tapi kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan ini dalam tafsir sehingga kita bisa mendapat jawaban yang konkret gitu, yang benar-benar ada ya kan. Kita banyak pertanyaan mungkin di otak, bla bla bla. Sehingga itulah yang kita bisa mendapatkan hasil kita cari-cari dan dapat mungkin di beberapa tafsir-tafsir yang kita rujuk. Ya, karena pendekatan humaniora sendiri ya digunakan itu sebagai alat saja dalam proses penafsiran. Artinya adalah ya membantu kita dalam memahami konteks yang tadi ya, memperjelas latar sosial dan sejarah, memperkaya analisis makna ya. Kemudian produk akhirnya adalah tetap tafsir ya setelah kita rujuk mungkin. Bukan tafsir humaniora yang berdiri sendiri. Kira-kira itu yang Ustaz Ulum. Tafadhal bagi ada yang menjawab. Izin menambahkan sedikit Ustadz. Mungkin Ana tadi setuju ya dengan Silakan. Ustadz Ikrom yang udah Ustadz Ikrom jelaskan. Tadi Ustadz Ikrom kan menjelaskan dengan metodenya tuh kan tahlili ya, analisis dari satu ayat gitu. Nah, mungkin kita bisa coba cari ke contoh yang lain dengan judul penelitian itu ngambil dari metode Maudu'i gitu. Jadi metode tematik dengan pendekatan sosial misalnya atau pendekatan sosiologi. Nah, jadi humaniora itu nggak hanya sekedar humaniora tok, tapi bisa pendekatan antropologi, terus kita bisa ambil salah satu di antaranya sosiologi gitu, atau pendekatan bahasanya gitu. Jadi kita nggak hanya secara umum humaniora gitu, karena humaniora itu mempunyai rumpun-rumpunnya lagi gitu. Jadi misalnya nih kita ambil eh, satu tema, misalnya tentang keadilan sosial dalam Al-Quran gitu kan. Terus nanti kita ambil tafsir Maudu'i dengan pendekatan sejarah sosial gitu. Jadi kita udah tahu nih metode yang kita ambil tuh Maudu'i. Kita ambil temanya keadilan sosial. Terus pendekatan yang mau kita ambil apa? Oh, sejarah sosial. Berarti nanti kita akan meneliti tuh eh, kalau dari metode tafsirnya kan kita ngumpulin ayatnya dulu kalau mau doi. Kumpulin semua ayat-ayat yang tentang keadilan sosial, terus kita klasifikasiin, terus analisis dan seterusnya. Nah, pendekatan humanioranya ini di bagian mana? Jadi nanti kita akan meneliti dari sisi rekonstruksi kondisi sosial pada saat itu. Jadi
asbabun nuzulnya lah gitu. Terus kita bandingkan dengan problem yang sekarang. Jadi kita ambil dari sisi itunya. Terus terakhir kita menjelaskan relevansi dari ayat ini gitu. Jadi tafsirnya itu tetap menghasilkan ya yang normatif seperti biasa, cuman humaniora ini membantu. Karena kan dia tadi pendekatan ya. Nah, jadi membantu untuk mengkontekstualisasikan dan merelevansikan apa yang mau kita teliti. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, syukran, syukran Ustaz. Fadal teman-teman. Ya, gimana? Atau Masih banyak teman-teman waktu. Silakan. mungkin ada ilmu pengetahuan tentang humaniora boleh dibagi. Nah, mungkin sisa waktunya ke dokter. Kalau tidak ada bertanya, saya bertanya ya. Ya, sambil memancing juga teman-teman lain mempersiapkan pertanyaan andalan. Bisa nggak Anda coba diceritakan mulai kapan diterapkan humaniora ini dalam kitab suci Al-Quran? Penyebabnya itu apa? Nah, silakan. Jelas pertanyaannya ya, Pemakalah? Iya, iya Ustaz. Nah, silakan. Sejak kapan Ustaz ya pendekatan humaniora itu mulai diterapkan dalam Al-Quran Ustaz ya, dan apa penyebabnya? Waduh, Ustaz Ibnu ada jawaban? Ustaz Ibnu? Lama belum ada ilmunya. eh Baik Ustaz. Ya, anak coba ini Ustaz ya, bantu. Semoga jawaban ini kalau salah mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman sendiri ya. Entah. Ustaz. Jadi tadi kan Ustazah Surya ya yang menyampaikan tadi bahwa humaniora itu kan tadi dijelaskan. Nah, pendekatan humaniora itu di dalamnya ada hermeneutika ya, sejarah sosial dan lain-lain. Dalam Al-Quran
memang unsur humaniora dalam Al-Quran itu ada, ya. Sejak kapan? Ya, mungkin kami bisa mencari dulu. Ya, kita ngambil satu saja pendekatannya humaniora itu sosial, ya. Kita bisa mencari kapan ada asbabun nuzul itu kami belum tahu, Pak dosen, ya. Sejak kapan? Tapi dalam Al-Quran sendiri pendekatan humaniora itu ada karena kan dalam pendekatan humaniora itu ada sosial di dalamnya, bicara dengan eh, keadaan masyarakat, ya. Karena Al-Quran sendiri bercerita dengan realitas manusia, ya. Al-Quran itu tidak turun kosong, tetapi Al-Quran berbicara di beberapa, ya, tentang kisah-kisah sejarah-sejarah dahulu, ya kan, dengan kemudian juga berbicara dengan problem sosial mereka. Cuman kalau dikatakan eh, kapan, apa namanya, dengan jelas ininya waktunya itu Allahu a'lam, mana belum dapat eh, detailnya. Tapi kalau berbicara dengan di mana kira-kira contoh, berikan contoh konkret yang ada, misal sejarah sosial, ya, dalam Quran surat Al-Quraisy 1 sampai 4, ya. Itu kan Al-Quran membahas tentang perdagangan, keamanan, struktur ekonomi Quraisy, ya. Ini kan realitas sosial, bukan hukum, bukan hukum, ya, seperti haram halal itu bukan, tapi Al-Quran berbicara tentang sejarah sosialnya. Itulah mungkin dikatakan dengan pendekatan humaniora yang ada dalam Al-Quran. Tetapi itu kapan? Itu karena agak tahu, ya, kapan ya lebih jelasnya diturunkan. Kemudian misal contoh yang dimana antropologi, ya, perilaku manusia dalam Al-Quran surat Al-Adiyat, ya. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan cinta harta, ya. Ini kan gambaran sifat manusia. Nah, kira-kira seperti itu, Ustaz, yang bisa uh, kami anak-anak ini, ya, berikan jawabannya, Ustaz. Fadal bagi teman-teman Ustaz Surya atau Ustaz Ulum, Ustaz Surya, Ustaz Ibnu. Kalau wilayah Islam yang pertama kali menggunakan hermeneutik itu di mana? Menggunakan humaniora lah gitu. Wilayah Islam yang pertama kali menggunakan itu. Dan terpengaruh dari mana wilayah itu sehingga menggunakan metode humaniora ini atau hermeneutik. Ustaz Ibnu, Fadal. Ini Islam pertama, ya. Karena humaniora Ustaz, yang saya inginkan yang di RPS itu agak sedikit berbeda dengan humaniora versi yang pemakalah ini kan ungkapkan tadi ya. Humaniora yang diungkapkan pemakalah sistem sosial yang ada dalam Al-Quran kan itu kan. Kalau saya lebih umum lagi, saya universal sih humaniora. Nanti saya berangkatnya dari yang umum lagi, bukan Al-Qurannya. Memang humaniora itu ya, ya secara etimologi human ya manusia itu adalah kelompok sosial dalam Al-Quran banyak tadi dijelaskan di surah apa tadi. Al-Quraisy ya, perdagangan kan, transaksi sosial, transaksional kan. Saling tolong menolong itu kan sifat dari humaniora lah, sosial. Tapi bukan itu yang ingin saya ungkapkan kenapa muncul metode humaniora ini. Itu kan belakangan, iya, awal iya. pemicunya, percikan awalnya, istilahnya. Ustaz, Sparknya, kalau bahasa kalau Inggris sparknya. Percikannya itu kenapa? Kalau di makalah dia tulis tuh bagus tuh, evolusi. Anda baca makalah Anda sendiri kan? Evolusi apa ya, judulnya itu? Ustaz, Evolusi tafsir tuh. Ah, dia ya, jelaskan itu. Awal mula metode dalam pentafsiran Al-Quran itu yang dijelaskan dalam itu tuh, makalahnya itu.
Jadi awal mula yang namanya tafsir Islam itu munculnya di wilayah Makalah, di wilayah mana Makalah? Oh, menurut Makalah. Untuk yang pertama kali yang fundamental. Mesir Ustaz. Adalah Madinah, Madinah Mekah itu yang pertama kali. Ya, karena kan Rasul itu kan turunnya di Mekah kan. Kemudian sahabat-sahabat itu mesti menggunakan gaya Rasul tuh. Nah, inilah yang kita sebut gaya Rasul, sahabat tabi'in itu mesti menggunakan metodologi penelitian yang mesti sebentaran Mekah, kemudian Madinah. Nah, itu metodologi penelitian tafsir tuh. Dasarnya itu keimanan. Mulai kapan terusik umat Islam ini menggunakan metodologi itu? Karena kontroversi. Sebagian ulama klasik, khususnya yang di Madinah, muka ngapa nggak boleh itu menggunakan penelitian hermeneutik itu humaniora. Itu kan kafir. Itu kan digunakan untuk metodologi Injil. Jadi metodologi hermeneutik itu digunakan dalam metode penafsiran Injil, bukan Al-Quran. Jadi terpecah itu ulama itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalangan-kalangan yang masih tinggal di wilayah-wilayah Arab, khususnya Madinah sama apa? Madinah sama Mekah, nggak boleh hermeneutik itu. Mana boleh hermeneutik. Karena masih kuat keimanannya, masih dekatlah dengan Ka'bah ya kan, masih dekat dengan Rasul. Ya, tinggal rumahnya di sini. Jadi keimanannya masih dekat, masih kuat itu. Di wilayah mana pertama kali terkontaminasi dibolehkannya metodologi hermeneutik atau humaniora ini? Ini saya tanyakan. Nah, coba kita pikir bersama di mana? Kalau Mekah Madinah nggak mungkin tuh. Karena mereka masih kuat keimanannya. Eh, Nah, sama yang disebut tadi bukan itu Makalah itu betul, Mesir. di Mesir Ustaz ya. Iya, karena Nah, kemarin Mesir kita itu. aneh sama Ustaz Ulim sempat membahas tentang ini Ustaz, peradaban Islam. Ya, Nah, mungkin yang membawa itu kalau tidak salah ya pemikiran siapa Ustaz Ulum ya? Muhammad Abdus Ustaz ya, kalau tidak salah. nah, jadi Mesir itu yang pertama kali wilayah Islam yang mengajarkan humanior. Nah, ini sudah jauh nih dari Makkah Madinah. Kalau naik pesawat berapa jam? Kalau naik kapal laut berapa? Dari Mesir ke apa? Mesir ke apa? Ke Saudi. Siapa yang dulu pernah jadi mutawib di waktu kuliah di Mesir? Jadi kita harus detail dulu kenapa muncul humaniora dari sampai transportasinya gitu kan. Dan Anda bayangkan di zaman kalau masuk hermeneutik itu sudah mulai ada transportasi laut dan kapal laut ya. Kalau sekarang berapa jam dari Saudi dari Mesir itu? Karena cikal bakal metode hermeneutik humaniora itu berada dari Mesir. Jauh sebelum Muhammad Abdul sebenarnya ada Hasan Hanafi itu. Dia karang buku namanya Islam Al-Yasar, Islam kiri. Islam yang selama ini dipandang kanan, ini ada seorang tokoh apa kita bilang ya, tokoh reformis ya, atau kita bilang tokoh apa nih? Kontroversi juga bisa disebutkan Hasan Hanafi yang membuat buku Islam kiri itu. Mulai kapan Islam jadi kiri kan? Islam itu kan yang baik-baik saja kan. Ini buat Islam kiri itu. Banyak yang ulama-ulama fundamental, ulama-ulama dari kalangan mazhab-mazhab sahabat itu mengkafirkan Hasan Hanafi ini. Apa ini orang? Baru muncul Muhammad Abdul belum belum sangat ekstrim, lebih ekstrim lagi yang diusir dari Mesir sendiri, hermeneutik. Siapa dari Mesir? Coba sebutkan, yang Mesir siapa kuliahnya S1? Yang dari Mesir siapa? Yang ekstrim, yang paling ekstrim dalam hermeneutik sehingga Saya, diusir sama pemerintah Mesir, dikafir-kafirkan. Dan tinggal sekarang nggak di Mesir dia, karena kalau balik ke Mesir bisa habis nyawanya hilang. Siapa yang dari Mesir? Ustaz Ilmu dan Ustaz, Ulum. Yang satunya siapa di Mesir sini? saya Ustaz. Siapa siapa? Mana orangnya? Saya Ustaz. Nah, siapa yang anda tahu? Tokoh ekstrim hermeneutik yang diusir dari Mesir. Itu Ustaz, siapa yang diusir ke Qatar kemudian ke Malaysia. Lupa juga Ustaz namanya. Dia Nasir Hamid Abu Zaid ya. Anda ya, pernah dengar Nasir Hamid Abu Zaid? ya betul Ustaz. Nah, Nasir Hamid Abu Zaid itu orang Mesir. Jadi kafir-kafirkan itu di Mesir, tapi bersinar di Eropa. Jadi tempat tinggalnya di Mesir. Saya nggak tahu apakah warga negaranya masih Mesir atau sudah di Eropa itu.
Jadi tokoh-tokoh hermeneutik ini kadang banyak yang tidak disukai sama pemerintah Mesir, terutama juga Al-Azhar. Terlalu terlalu apa ya? Eh, ya tergantung ya. Al-Azhar tuh rezimnya ketika rezimnya Syiah ya lebih terbuka. Kalau rezimnya Ahlussunnah wal Jamaah tergantung siapa penguasanya gitu ya. Jadi sistem politik juga ada juga di situ. Nah, ini yang berlaku. Nah, sampai sini ada lagi yang mau ditanggapin atau sebelum atau saya lanjutkan atau gimana nih? Izin Ustadz, Ya, silakan. berarti tadi kalau apa ya? Mungkinkah bisa dibilang tadi apa tuh tadi? Tokoh siapa? Nasr Hamid tadi ya gitu. Berarti Ya, kalau kalau begitu beliau yang pertama kali me, apa ya? Memunculkan hermeneutik dalam Al-Quran begitu Ustaz. Kalau memang begitu adanya berarti hermeneutik ini termasuk yang baru banget ya. Kalau saya lihat sih di sini sekitar tahun 95 ya, 90-an lah ya. tokoh Islam ya. Tokoh Islam itu terkontaminasi dengan pikiran Eropa tuh. Ini saya berangkat tadi kan tokoh Islam tuh. Hermeneutik tuh jauh sebelum mereka tuh. Jadi mereka itu tertarik dengan gaya pikiran metode hermeneutiknya Injil. Nah, saya pengen ya. Mereka ini Hasan Hanafi, Nazar Habib Zaid ini tertarik dengan gaya penafsiran eh, hermeneutik yang Injil. Jadi Injil ini dulu sama kayak Al-Quran juga dalam penafsirannya ketika periode Al-Quran masih di Mekah Madinah. Jadi saya berangkat, misalnya dari berangkat, saya berangkatnya dari abad keberapa ya? Dari abad 10 ya. Nah, bayangkan ya abad 10, abad 11, abad 12, ini belum lahir lagi Nasir Hamid Abu Zaid, belum lahir ini ya. Mereka kan abad 19-an kan, lihat kan? Nah, kita berangkat 10 nih. 10, 11, 12, 13 ya. Ini disebut masa kegelapan di Eropa. Islam ini abad kejayaan. Jadi di satu masa yang sama, Islam di belahan selatannya kita bilang Afrika ya kan, dikuasai Daulah Umayyah, Abbasiyah itu kan nanti Turki Utsmani, tapi Islam tuh jayanya di Umayyah Abbasiyah itu. Itu abad kejayaan di masa 10 11 ya. 9 10 11 masa jaya-jayanya itu. Nah, Eropa malah sebaliknya itu. Dia masa kelam, abad abad kegelapan kita disebut the dark age ya, abad kegelapan. Kenapa abad kegelapan? Nah, ini pertanyaan, kenapa jadi abad kegelapan? Karena iman yang menguasai Eropa. Bayangkan. Jadi kalau iman menguasai manusia, ya dalam abad kegelapan nggak maju-maju, itu yang dialami orang Eropa kan gitu. Kenapa bilang begitu Pak? Berarti kacau kalau orang beriman ini. Tapi itulah yang nyatanya gitu. Eropa itu kan jelas ya, Kristen. Jadi eh, penguasa absolut tunggal di Eropa itu adalah gereja. Ya. Segala bentuk kebenaran itu standarnya itu adalah gereja. Gereja yang hidup itu adalah paus. Kalau gereja itu kan masjidnya yang mati ya, rumahnya gitu. Untuk menghidupkan masjid ini perlu DKM, misalnya itu kan. DKM-nya inilah paus. Kita bilang ya Dewan Kenajaran apa Dewan Kemakmuran Masjid kita sebut paus itu kan. Nah, kita sebut paus-paus ini yang bergerak itu. Segala sesuatu sumber kebenaran ini yang bisa mentafsirkan teksnya Injil itu hanya paus itu. Jadi paus itu tidak pernah salah dalam mentafsirkan Injil tadi itu. Nah, kan gitu ya, sampai sini kan gitu kan, tidak pernah salah. Makanya dia disebut apa namanya setelah mereka itu infabilities ya, infability kepausan. Paus itu tidak pernah salah dalam mentafsirkan kitab Injil, infabilitas namanya. Ya bisa di googling ya, infabilitas apa infability. Ya, mirip-mirip lah ya, infabilitas kepausan, tidak pernah salah. Nah, ini yang dikuasai paus seluruhnya, baik itu kaisar ya, orang-orang gereja, orang-orang apa namanya, rakyat-rakyat Katolik gitu. Jangan dibayangkan Kristen yang sekarang ya. Sekarang kan sudah terpecah-pecah berbagai sekte ya. Dulu yang namanya Kristen cuma satu itu, namanya Katolik itu. Ecclesia Catholicos itu Katolik gitu. Sampai mereka buat dalam bahasa Latin, kalau kalian keluar dari gereja, maka tidak ada keselamatan. Kalau mau selamat, masuk gereja. Atau dalam istilah Latinnya apa itu? Ecclesia, apa itu? Extra Ecclesia Nulla Salus. Benar nggak? Coba di googling nih.
extra ecclesiam nulla salus. Extra ecclesiam nulla salus. Yang berada di luar gereja pasti tidak akan selamat. Nah, umat tuh takut, umat itu takut. Kalau keluar dari masjid tidak mengikuti apa kata Paus takut. Tapi yang namanya umat, Anda bayangkan ya, manusia ini kan banyak. Selalu ada yang punya pikiran-pikiran yang liar tuh. Nah, pikiran-pikiran yang liar dari umat-umat Kristen ini, Katolik itu pada saat itu, kalau seandainya agak menyimpang dari tafsiran Paus, ini disebut kalau dalam bahasa Islam tuh bid'ah. Kalau dalam bahasa mereka tuh katarsis tuh. Atau orang-orang bid'ah ini ya. Orang-orang bid'ah ini, orang-orang yang punya pemikiran yang liberal, yang tidak sesuai dengan pikiran Paus dalam mentafsirkan Injil, itu akan dimasukkan ke mahkamah inquiry. Ya, dimasukkan di eksekusi. Yang paling sadis itu yang siapa? Yang dibakar hidup-hidup, ada yang tahu nggak? Dibakar hidup-hidup di alun-alun gereja. Giordano Bruno. Anda googling saja siapa itu Giordano Bruno itu. Giordano Bruno itu menjadi martir itu. Jadi manusia ini apa ya, orang-orang yang memanusiakan dirinya manusia merasa kok iman ini kok terlalu kejam sekali ya, gitu kira-kira. Yang manusia kan kok kejam sekali iman ini ya. Kita sedikit berpikir agak liberal sudah dibilang kafir, sudah dibilang katarsis gitu kan. Nah, tetap ada kelompok-kelompok seperti ini gitu. Apalagi di depan mata mereka dibakar hidup-hidup itu Giordano Bruno. Giordano Bruno itu yang menemukan teori heliosentris itu. Nah, Anda bayangkan heliosentris itu pusat segala bentuk kebenaran itu adalah matahari itu. Pusat segala sesuatunya itu adalah ukurannya matahari. Sementara beberapa abad ya sebelumnya itu pemikiran umat di Eropa itu bahwasanya segala bentuk ya SOP kebenaran itu adalah bumi. Ya kan Anda bisa lihat mahkota paus. Dalam mahkota paus itu ada gambar bumi. Ya kan? Jadi ini bumi, dalam bumi itu ada gereja, dalam gereja itu ada paus. Jadi kalau mau tanya kebenaran itu kepada bumi. Bumi itu siapa yang ngelola? Paus kan gitu. Misalnya Pak Surya Hadi itu berdosa, dia korupsi, dia datang aja ke paus tuh. Paus, Bapak, aku tuh berdosa. Yaudah, kamu bayar 1 juta, aku kasih sertifikat. Selesailah dosa itu kan. Atau dalam istilah mereka namanya indulgensi. Indulgensi itu penghapusan dosa tuh. Nah, datang ke saya misalnya saya paus, saya dapat duit 1 miliar, kemudian saya kasih sertifikat, selesai dosa itu. Itu sampai begitu doktrinnya. Karena yang namanya pusat kebenaran itu adalah bumi, yang mengelola bumi itu, ya, atau khalifah di bumi itu adalah paus. Akan gitu. Ketika Giordano Bruno memunculkan heliosentris, oh enggak itu ngibul aja tuh paus, kira-kira gitu dia, ngibul aja itu heliosentris, segala pusat itu adalah matahari. Ya kebakaran jenggot deh kan pausnya kan. Wah gawat ini udah mengacaukan paham sesat ini. Kalau seandainya sudah dibilang standar kebenaran matahari, orang ngaku dosa nggak lagi ke aku. Kayak mana aku dapat duit lagi kira-kira kan kira-kira kan begitu kan. Tuan tanah semua duit itu kan ke paus semuanya kan kaya-kaya kan. Nah, wah gacau ini. Kalau sudah ada paham itu berarti orang udah nggak yakin lagi sama aku nih. Ah, sampai muncul tokohnya. Nah, muncul tokohnya namanya Giovanni Pico Mirandola. Itu abad ke-15 atau 16 coba di googling ya. Giovanni Pico Mirandola itu berani dia pidato di depan Bapak Gereja Paus. Ini kalian ini udah menyesatkan saja ini kan. Selain gitu lah ya kan. Kenapa kami ini manusia ini tidak boleh berpikir bebas? Harus ngikuti teks suci. Sementara teks suci itu tidak bisa berbicara. Sedangkan manusia punya budaya, punya sosial, punya apa lagi itu? Punya bahasa. Kenapa harus ikut teks suci? Kenapa nggak teks suci itu mengikuti kita gitu? Sebagaimana nenek moyang kita, dia gambarkan di situ eranya Socrates tuh. Socrates, Plato. Karena kan Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles ini kan lahir di Yunani kan. Makanya dia sebutkan, loh kamu nih dari mana referensinya? Lah, kita dulu punya nih tokoh-tokoh hebat yang selalu mengedepankan namanya Hermes. Hermes ini adalah dewa. Jadi dia ambil contoh Giovanni Mirandola ini menyebutkan tokoh yang memanusiakan manusia itu Tuhan memanusiakan manusia itu Hermes katanya. Siapa Hermes itu kalau dalam bahasa Arab itu Mudarris. Mudarris ya. Mudarris atau disebut juga Idris. Asal katanya darosa mengajar, mudarrisun yang mengajarkan. Apa yang diajarkan mudarris ini? Bahasa. Atau dalam Islam keyakinannya Nabi apa? Nabi Idris ya, Mudarris Idris kan.
Kalau dalam Mudarris itu dalam bahasa Yunani Hermes. Jadi dewa yang mengajarkan bahasa kepada manusia. Artinya apa? Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada manusia. Ini loh manusia ini ya. Kalau kalian menerjemahkan teks itu silakan pakai pakai kemampuan bahasa kalian sendiri gitu. Dengan otak kalian sendiri gitu. Itu Hermes tuh. Itu pembicaraan antara Hermes dan Asklepios. Itu diungkapkan Giovanni Pico Mirandola di depan Bapak Gereja. Sehingga kan kebakaran jenggot ini. Bapak Gereja ini. Dia ditangkap, mau dimasukkan mahkamah inquiriri jadi martir. Nah, satu orang berani, akhirnya semuanya ikut. Itu berani itu siapa itu dari Italia. Dari Jerman ikut juga. Itu Giovanni berani ngomong gitu. Aku selama ini resah ini. Aku ungkapkan juga pikiranku. Akhirnya dia buat 95 dalil tesis tentang kesesatan-kesesatan Katolik. Nah, yang membuat 95 dalil tentang kesesatan Katolik itu namanya Martin Luther. Martin Luther ada dua ya. King Martin Luther orang Amerika, ini Martin Luther orang Jerman. Duluan Martin Luther yang Jerman ini dibandingkan Martin Luther yang Amerika. Kalau Amerika itu abad 19. Ini kita bicara yang abad 15 nih. Martin Luther nih seorang pendeta juga. Jadi dia buat buku 95 dalil ya, kesalahan-kesalahan Paus. Juga kesalahan Paus apa-apa saja termasuk indulgensi tadi itu. Masa orang ada berdosa, kemudian datang ke Paus, kemudian dia minta pengampunan, kemudian dosanya hilang. Nah, termasuk dia protes itu. Nah, karena dia protes begini, jadi kan martir juga nih. Tapi banyak pengikutnya. Wih, bagus juga tuh pikiran si Martin Luther itu. Makin banyak pengikutnya, makin banyak buat komunitas sendiri. Nama komunitasnya komunitas protes. Akhirnya disebut Kristen Protestan karena dia memprotes apa namanya dalil-dalil dasar di dalam Injil. Di sinilah sudah mulai itu hermeneutik. Apa ya tujuan di Eropa ini? Memanusiakan manusia. Jadi teks itu mengikuti si manusia, bukan manusia mengikuti teks. Ini yang saya inginkan dalam RPS itu. Nah, salah satu kalau mau lihat contoh apa? Contoh dari tafsir hermeneutik. Nah, ini saya kasih contohnya. Ini silakan lihat di grup. Ini salah satu bentuk tafsir hermeneutik, metodologi tafsir hermeneutik. Ini apa nih? Kelas apa nih? D ya, sorry salah D. Kelas D. Nih, contoh humaniora. Nah, ini dia contoh humaniora. Nah, pengarang ini kan bentuk disertasi nih. Dulu disertasi dibukukan. Ini pernah diundang ke PTIQ untuk mengungkapkan pikiran baru tahun lalu. Silakan bisa lihat di YouTube juga Munim Siri. Jadi PTIQ ini bagus juga dia mengundang dua matahari yang berbeda ya, Masyriq wal Maghrib. Nah, kalau Munim Siri ini gaya metodologi humaniora yang memang dia pun dosen dari Barat, meskipun dia orang Indonesia, mungkin karena pintar kan, apalagi dia orang NU ya, orang-orang Madura ya. Kalau Madura kan agamanya Islam apa NU? Saya nggak tahu. Madura agamanya Islam apa NU? Nah, pokoknya Munim Siri ini adalah orang Madura. Masalah agamanya saya nggak tahu apakah Islam atau NU. Yang setahu saya NU lah ya. Jadi kan kental sekali kan. Jadi dosen di Notre Dame, Notre Dame di Amerika. Anda bayangkan ya, dia itu memang pakar sekali, dia paham juga bahasa Arab kan, bisa dia apa namanya S1-nya kalau nggak salah pun dia masih di Timur Tengah juga. Jadi ketika sampai sekarang dia dosen ya, diundang di PTQ. Yang dari timurnya yang siapa namanya? Sekarang lagi naik daun juga itu Nuruddin, yang dari Mesir. Ya mungkin teman-teman Mesir ini tahu ya, itu kan menjadi narasumber mereka berdua ini antara Munim Siri dan Nuruddin. Ini kan sangat menarik ya pembahasan mereka. Artinya kita simpulkan ya ada plus minusnya gitu. Yang diungkapkan Munim Siri bagus juga, yang diungkapkan Nuruddin bagus juga meskipun bertarung ya. Itulah apa namanya akademik itu, suasana akademik bertarung kan. Eh, Masing-masing beradu argumen, tapi yang paling banyak menyajikan data memang siapa ini? Apa namanya? Munim Siri ya. Paling kalau Nuruddin dia ngomong tapi bagus juga gitu. Tapi banyak menggunakan referensi-referensi dari Timur Tengah. Kalau Munim Siri ini dia menggunakan dua referensi literaturnya. Anda silakan beli buku ini ya. Bisa bisa dibaca, akan tercengang ya. Dia menggunakan dua referensi, baik yang timur dan barat. Tapi tetap dua-duanya sangat menarik ya. Bisa dilihat lagi di YouTube-nya itu. Ini pernah diundang. Ini contohnya tafsir humaniora.
Terus mana yang bagus penafsirnya? Dua-duanya bagus. Penafsir mana yang bagus? Sangat sedikit orang mau menggunakan metodologi humaniora. Kenapa? Karena kalau sudah menggunakan metodologi humaniora, kita sudah terdoktrin dari kecil ya. Kita dari kecil itu sudah diajarkan Islam, ya, gitu lahir, dibisikkan, telinga kanan azan, komat. Jadi kalau sedikit aja ada pikiran liar, takut masuk neraka. Bener nggak? Ada nggak perasaan gitu? Sebenarnya ada misalnya dalam teks suci Al-Quran, tadi dibahas ya, kayak agak bertentangan dengan akal, tapi karena ini beriman, jadi kita mau nggak mau harus manut gitu. Nggak bisa kita memenangkan ego kita, kan begitu kan? Jadi iman dulu. Dulu gereja juga begitu. Apa istilahnya? Credo di intellegum, iman dulu, baru percaya, bukan pengetahuan dulu, baru iman. Kita sekarang balik kayak itu kan, balik apa namanya? Kalau kalau humaniora ini, mana kita tidak begitu. Jadi manusianya dulu, baru teksnya gitu. Ya, saya rasa itu ya, itu udah sudah kemana tadi ya? Kira-kira gitulah. Bisa coba apa ya? Ada yang mau tanggapan dari sini? Silakan. Itu saya berangkat dari situ. Kenapa? Sampai akhirnya nanti Hasan Hanafi ya, kemudian Nazar Hamid Abu Zaid tertarik ya dengan pikiran-pikiran mereka ini dan masuklah itu ke dunia Mesir. Jadi dari Eropa. Hermeneutik ini berangkat dari Eropa, humaniora. Ya manusia, humaniora itu kan humanis ya, memanusiakan manusia yang selama ini manusia tidak dihargai pemikirannya oleh keimanan Paus. Ini tertarik mereka ini, Hasan Hanafi, Nazar Habib Zaid, ya. Tertarik mereka dan pemikiran seperti ini dan mereka ajarkan di dunia Mesir. Dan kebetulan ketika mereka ajarkan begini sedikit juga yang tertarik dengan pemikiran seperti ini, lebih suka dalam gaya tafsir yang metodologi penelitian tafsir. Ya mungkin apa ada faktor takut misalnya punya gaya metode agak berbeda masuk neraka, saya nggak tahu juga ya. Selkiman atau memang walau alam lah ya. Terasa itu ya. Silakan ada yang bisa mau ditanggapin. Ya. Izin Ustaz. Halo, kedengaran nggak suara saya? Silakan silakan. Kedengaran ya? Eh, Ya. Ternyata kalau dijelasin begitu sangat luar biasa ya. Jadi apa ya? Lebih luas wawasan kita. Alhamdulillah sudah dipaparkan begitu indah bagusnya oleh Pak dosen. Ada yang menarik untuk saya mencoba apa ya? Ingin lebih tahu lagi. Tadi kan dijelaskan bahwasanya hermeneutik itu kan apa ya? Alat ya yang digunakan untuk menafsirkan Injil pada mulanya. Nah, sementara tadi disebutkan penafsir Injil adalah Paus itu sendiri. Kemudian, apakah yang dimaksud penafsiran hermeneutik versi Injil ini Kristennya yang Protestan tadi? Apakah seperti itu? Atau emang yang di awal yang apa ya? Yang Paus menafsirkan itu hermeneutik atau seperti apa, Zat? Yang dimaksud? Paus itu sesuai dengan teks itu. Sesuai dengan teks yang ada di perjanjian baru ya. Hmm? Perjanjian baru. Itu yang ditafsirkan Paus itu. Ya, jadi maksud Jadi saya sesuai dengan itu. eh, Adapun kalau seandainya ada dia tambah-tambahin, saya nggak tahu juga karena saya belum pernah total baca Injil ya. Tapi intinya sesuai dengan tekstualnya. Jadi Katolik itu dalam penafsirannya itu secara tekstual. Katolik itu tekstual. Kalau sudah Protestan sudah gayanya gaya hermeneutik. oh, jadi maksudnya kalau yang hermeneutik ini yang Protestan barangkali ya. Karena kan Ya, tadi Protestan. ya, karena kan tadi Mulai dari jelasin Martin Luthernya. kalau tadi jelaskan kan kalau apa tuh yang awal itu Paus sebagai penafsir. Berarti nyambung lah begitu maksudnya. Berarti yang hermeneutik ini yang Protestan yang baru lah ya. Ya, terima kasih saja itu aja. Oke, silakan di closing statement kalau tidak ada lagi pemakalah. Silakan pemakalah kalau tidak ada lagi yang ditanggapin silakan di closing statement. Ketua kelas sambil dipoto langsung dikirim ke grup. Saya rasa cukup ya, 12 kita 20 sampai 15. Silakan di closing statement pemakalah. Masya Allah, jazakumullahu khairan pada dokter ya, Pak dosen kita, Ustaz Dr. Zakaria Hasan Lubis.
atas penjelasan yang insya Allah sudah membantu memahami ya judul presentasi atau makalah hari ini, dan juga teman-teman jazakumullah khair semuanya. Oke, Ustaz, kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi ya di hari Rabu yang akan datang ya. Terima kasih, Selef. Silakan direvisi ya, ini ya, pemakalah ya. Terlalu banyak itu, 24 halaman. Kalian bilang 10 halaman ya. Direvisi ya. Terima Baik, kasih. baik.